Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua ya. Pada kesempatan kali ini kita seperti biasa di tempat jualan yang notabene jualan kita yang baru ini ya teman-teman. Jadi baru 2 hari eh, kita jualan. Artinya dari tempat yang baru ini kita baru 2 hari ini kita jualan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, ketika kita berbicara masalah peluang usaha, terutama di odading dan cakwe ya teman-teman, bagaimana cara kita memprediksi ya ketika jualan kita itu di hari pertama dan di hari kedua ya. Dan untuk menentukan atau memprediksi keberlanjutan usaha kita itu. Jadi bisa dilihat atau diprediksi dari jualan hari pertama. Jadi apakah itu kira-kira akan berkembang atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, bagaimana kita memprediksi keberlanjutan usaha kita itu dilihat dari hari pertama ataupun hari kedua ketika kita jualan ya teman. Jadi berapa sih idealnya ya teman-teman ketika kita jualan hari pertama itu dapat omset ya, artinya pendapatan kita kotornya itu berapa secara ideal dan berapa kilo untuk kita menghasilkan segitu. Nah, jadi ini menjadi suatu kunci juga ya teman-teman ketika kita usaha ataupun kita memulai usaha itu sendiri ya teman-teman. Jadi bisa dilihat dari patokan hari pertama dan hari kedua. Nah, saya beri contohnya seperti ini ya teman-teman. Kemarin ketika kita membuat ataupun membuat adonan ya dengan standar 2 kilo untuk cakwe dan 2 kilo untuk roti goreng ataupun odading ya. Nah, karena di sini harga 1000 ya teman-teman, dengan harga 1000 lebih sini 1000, artinya 2000 5004 ya kalau di sini. Beda dengan Samarinda kemarin, kita itu menjual dengan harga 1000. Nah, jadi berapa idealnya untuk pendapatan? Kemarin terus terang jualan kita tidak semuanya habis, masih sisa dikit. Cuma kan secara kalkulasi usaha, kalau kita usaha dengan target 1 kilo itu bisa menghasilkan upahnya 70.000. Berarti kalau 4 kan sekitar 280.000 ataupun lebih ya. Kita target di sini 70.000 karena belum bisa dimaksimalkan, baru mencari pelanggan ya teman-teman. Jadinya target kita 70.000 per kilo. Kita membuat 4 kilo. Itu di hari pertama. Nah, kemarin alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan uang 270.000. Itu tidak habis, artinya seperti itu. Karena kita taruhkan di cabang yang satunya. Nah, dengan jumlah segitu ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi itu sudah menjadikan suatu prospektif ya, artinya kita bisa melihat di kita prediksi ya untuk kemudian harinya. Tapi kita bandingkan di hari yang kedua ini, bagaimana di hari yang kedua ini, apakah usaha itu masih tetap stabil di angka 200-an ribu, atau kalau lebih berarti itu akan lebih berpeluang besar bahwa usaha kita itu akan lebih ramai lagi. Seperti itu cara membacanya ya teman-teman ketika usaha. Jadi pada dasarnya ketika kita berjualan odading dan cakwe itu mendapatkan omset hari pertama di atas 200 itu berarti itu sudah sangat baik untuk kita memprediksi usaha kita ke depannya. Tapi kalau kita masih di bawah 100.000 banyak hari pertama kok mendapatkan 100.000 ke bawah, itu berarti itu sudah alamat bagi kita bahwa usaha itu memang sangat berat, walaupun bisa usaha berkembang, cuma berat cara merintis dengan waktu yang sangat lama. Tapi kalau kita sudah melihat dari hasil itu teman-teman ya, dari hasil itu sendiri sudah mencapai 200.000, berarti itu kita sudah bisa belanja, bahkan sudah bisa menyisakan untuk disisakan buat tabungan kita. Artinya seperti itu ya dari hasil 200.000 tersebut. Nah teman-teman, itu tadi istilah saya hanya berdasarkan pengalaman saya, tidak ada metode yang pasnya, tetapi berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika memulai usaha dimanapun tempat. Artinya saya pernah usaha di Jogja, di Magelang, di Palembang, kemudian di Samarinda kan seperti itu, bahkan sekarang di Sangatta. Jadi patokan utama itu di hari pertama dan kedua untuk memprediksi bahwa usaha itu akan berkembang, terutama khususnya di kuliner ya. Di kuliner yang kita pegang adalah odading dan cakwe ataupun roti goreng. Tetapi di kuliner lain pun sebenarnya itu bisa menjadi patokan seperti itu, karena pengalaman kita juga di kuliner lain, hari pertama itu bisa menentukan pendapatan kita untuk kemudian hari ya teman-teman. Jadi
Jadi itu salah satu cara kita mengkajinya atau memprediksi bahwa usaha kita akan berkembang. Tetapi ya teman-teman, sekali lagi bahwa ketika kita usaha di Pulau Jawa dengan di luar Jawa itu perhitungannya agak berbeda. Karena apa? Kalau di luar Jawa dengan harga penjualan itu lebih dari yang ada di Pulau Jawa sendiri. Kalau di Pulau Jawa sendiri pada saat-saat itu kan harga cuma 500, kemudian 700 kan. Mungkin sekarang udah sampai 1000 ya, dari 1000. Cuma secara kalkulatifnya lagi ya teman-teman, target kita sendiri dari per kilo itu akan berbeda juga ya teman-teman. Kalau upahnya dulu ketika kita masih menjual harga dengan 700 di Pulau Jawa ya, dengan 700 itu asumsi kita dari per kilo itu mungkin bisa mencapai hasil sekitar 30-an ribu atau 40 ribu dari per kilo kan, itu dengan harga 700, bahkan dulu tidak sampai segitu ya, tetapi itu udah dia maksimalkan. Jadi perhitungan ketika membuka awal itu di Jawa umpamanya kita membuat langsung 5 kilo dapat uang sekitar 200 ribu, itu ya memang paling bagus. Tapi dengan 100 ribu ke atas itu juga sudah sangat bagus, karena secara perhitungan dengan jumlah kalau 700 per item gitu kan, itu sudah sangat bagus bagi kita. Artinya kalau kita membuat 5 kilo ataupun 6 kilo berarti kalikan saja kali 30, 150 ribu ya, seperti itu teman-teman. Nah kemudian kalau yang untuk di luar Jawa teman-teman, dengan harga tadi yang kita sebutkan bahwa per itemnya kita menjual itu dengan harga 1000 atau bahkan lebih 5004, otomatis kalau kita membuat 4 kilo saja itu kan berarti kan kita sudah target, kalau kita target 70.000 minimal, 4 kilo berarti tadi 280.000 ya, berarti kita sudah ada perhitungan bahwa dengan asumsi pendapatan kalau di luar Jawa dengan 200.000 ke atas di hari pertama dan di hari kedua, berarti itu sangat berpotensi bahwa usaha kita itu akan berkembang. Terkecuali ya teman-teman ada kekeliruan di kita, entah itu resep secara gratis itu tidak diterima di masyarakat atau di pelanggan kita karena tidak kurang enak seperti itu, kemudian dari cara pelayanan dan cara kita berdagang itu kurang pas seperti itu. Jadi ada kendala-kendala ketika kita gagal, padahal pada kesempatan di hari pertama dan kedua itu sudah mendapatkan hasil yang lumayan ya teman-teman, seperti itu. Nah kalau di Jawa sendiri kan perhitungannya dari per kilo itu paling kita mendapatkan 30-40 ribu lah maksimal kan, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari asumsi kalau kita buka 5 kilo kan di hari pertama, berarti kan 5 kali 3 ataupun 5 kali 4 hanya 200, bawah 200 artinya kan seperti itu. Tetapi itu juga ketika kita jualan di 200 di sana berarti kan sudah lebih bagus ya artinya teman-teman. Tetapi secara pemasaran sendiri saya mengakui bahwa pasaran di Jawa dan contohnya di Kalimantan ini, di Jawa itu lebih cepat. Karena apa? Makanan seperti odading ini ataupun bolang-baling kalau di daerah Jawa Tengah Jogja itu sudah sangat familiar gitu kan. Artinya kalau di luar Jawa itu masih harus mengenalkan ya teman-teman. Jadi tidak seperti di Jawa ketika sekali orang lihat bahwa itu odading ya ataupun roti goreng ataupun bolang-baling itu orang sudah paham gitu teman-teman. Tetapi kalau kita di luar Jawa ini ya sudah banyak yang paham, cuma tidak sebanyak di Pulau Jawa. Artinya seperti itu ya teman-teman, tidak sebanyak di Pulau Jawa yang paham bahwa odading itu apa gitu, roti goreng itu apa. Jadi beberapa orang harus bertanya dulu apa isinya, ini apa gitu kan, seperti itu, dan ini makanan seperti apa gitu kan. Tapi kalau di Pulau Jawa tidak. Nah itu cara pengenalannya lebih mudah di Pulau Jawa karena memang makanan ini sudah sangat familiar di tingkat masyarakat, jadi tidak kebingungan. Nah jadi ini ya teman-teman salah satu cara kita membaca perspektifnya ketika kita usaha di hari pertama dan kedua itu menjadi acuan dan berikutnya. Saya sendiri sudah artinya dengan pengalaman kita mengkaji sendiri ya ketika buka usaha-usaha seperti ini ya teman-teman. Jadi beberapa kali, bukan hanya sekali 2 kali. Nah ini menjadikan suatu acuan kita ketika kita membuka di hari pertama dan kedua untuk memprediksi bagaimana perkembangannya nanti kan, seperti itu. Nah ini saja ya teman-teman sebagai sharing kita bahwa pengalaman saya pribadi dan kami pribadi ketika usaha itu hari pertama dan kedua sudah artinya bisa untuk menentukan bagaimana keberlanjutan di hari ataupun di kemudian hari ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman juga usaha ketika membuka ini kok hari pertama dapat 200-an sekian, berarti itu kan sudah sangat baik. Tetapi kalau
pertama kedua dapat 200 kemudian semakin turun itu ada permasalahan yang kurang beres. Artinya dari usaha kita itu entah itu secara kualitas, secara kuantitas kita membuat, kemudian ada hal lain pun itu bisa untuk menjadi acuan kita dan untuk dibenahi. Nah, jadi terima kasih ya teman-teman. Ini sekedar sharing di pagi hari ini. Di hari ini kami membuka cabang yang ini adalah pas di hari kedua. Alhamdulillah sudah banyak tadi yang sudah beli, tapi tidak sempat kita videokan karena memang sibukan ya teman-teman. Karena hari pertama dan kedua itu masih terlalu repot juga, kadang-kadang harus merubah-rubah tempat kan, seperti mencari tempat yang nyaman buat jualan, karena ya namanya kita di pinggir jalan, jadi anak jalanan bahasanya seperti itu, di pinggir jalan, jadi kita harus mengepaskan dan mencari tetap titik nyamannya untuk usaha ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu tetap menyupport channel kami, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, ini adalah kami menunjukkan sebuah pengalaman kami terutama di Odading dan Cakwe, usaha yang kecil dan dagang kaki lima ya teman-teman. Jadi suatu gambaran yang kami bagikan pengalaman ini. Semoga ini semua bermanfaat dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.